Baik, Ibu. Apa kalian hari ini? Baik, Ibu. Ada yang tidak hadir? Ada semua, Ibu. Oke, baik anak-anak, sebelum pembelajaran kita dimulai, alangkah baik kita dapat doa dulu. Ibu minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Nah, Ibu. Ayo teman-teman kita berdiri ya. Baik, Ibu. Amin. Baik anak-anak, pernahkah kalian melakukan percobaan memasukkan pensil ke dalam gelas yang berisi air? Pernah, Ibu. Apa yang terjadi pada pensil? Saya pensil bengkok, Ibu. Benar. Pensilnya kalau misalkan dilihat dari kiri kanan, Ibu, pensilnya itu bengkok sekali. Ibu, kalau lihat kalian pasti iya, benar sekali. Kalau saya kalau di bagian bawah itu besar. Iya, semua yang dijawab oleh anak-anak benar semua. Apa pensil tersebut bengkok? Karena ada udara, Ibu. Karena ada cahaya, Ibu. Oke, semua yang dijawab oleh anak-anak benar semua. Jadi tema yang akan kita bahas hari ini adalah sifat-sifat cahaya. Adapun tujuan pembelajaran yang perlu kita capai yaitu dengan mendengarkan penjelasan dari guru, kalian dapat mengetahui sifat-sifat cahaya. Yang kedua adalah dengan mengikuti pembelajaran atau setelah mengikuti pembelajaran hari ini, kalian dapat memahami sifat-sifat cahaya dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Oke anak-anak, tadi kita sudah menjawab bahwa kalian pernah melakukan percobaan memasukkan pensil ke dalam gelas yang berisi air dan jawaban kalian tadi itu bervariasi ya. Ada yang bilang tadi bahwa pensil itu terlihat bengkok, ada yang bilang kalau dilihat dari atas itu tidak berubah bentuknya, ada yang bilang juga tadi bahwa di bagian bawahnya itu terlihat besar. Nah, selanjutnya, Ibu mau kita melakukan eksperimen bersama-sama ya. Nah, kita duduk dalam dua kelompok saja. Sudah? Sudah, Ibu. Terima kasih, Ibu. Oke, setiap kelompok sudah dapat semua? Sudah, Ibu. Oke. Nah, sekarang silakan buka airnya, ada 2 gelas airnya. Sudah, Ibu. Yang banyak, biar bisa apa sebentar? Sedikit gampang pengamatannya. Pas ini, airnya sudah pas. Oke, sudah? Sudah, Ibu. Selanjutnya, silakan masukkan pensil ataupun pennya ke dalam air. Ayo. Oke. Sudah? Sudah, Ibu. Sudah? Sudah, Ibu. Oke, silakan letakkan di tengah supaya teman-teman yang lain juga bisa melihat ya. Oke, sudah? Sudah. Sudah? Sudah kami punya. Oke. Nah, sekarang silakan amati bersama-sama kira-kira apa yang terjadi. Apa yang kalian lihat? Sudah, Ibu. Nah, sekarang silakan maju ke depan untuk perwakilan setiap kelompok Bapak dengan dia punya alat dan bahannya. Oke? Silakan presentasikan apa yang kalian amati. Oke, baik Ibu, jadi menurut hasil pengamatannya kelompok kami, pensil dalam gelas itu terlihat bengkok karena cahaya melewati udara dan air sehingga arah cahaya berubah, akibat penglihatan kita juga terlihat berubah. Ayo teman-teman yang lain silakan perhatikan, benar tidak dengan mereka punya presentasi? Oke, Ibu, benar, Ibu. Kasih VOV. Kasih B. Kasih O. Kasih B. Wow. Silakan lanjut ke kelompok 2. Silakan presentasikan apa yang kamu amati tadi. Ayo. Dari hasil pengamatan kelompok kami, pensil terlihat bengkok karena cahaya melewati udara dan air sehingga ada cahaya yang berubah, akibatnya penglihatan kita juga terlihat berubah. Saya baca lagi. Oke, menurut hasil pengamatan kelompok kami, pensil terlihat bengkok karena cahaya melewati udara dan air sehingga arah cahaya berubah. Akibatnya penglihatan kita juga terlihat berubah. Jadi oke, betul tidak? Betul, Ibu. Betul ya? Ya, Ibu. Presentasikan. Oke, silakan. terima kasih. Kasih BOV. Kasih B, kasih O, kasih B. Nah, jadi anak-anak dari hasil pengamatan kita tadi atau eksperimen yang telah kita lakukan bahwa kita mengetahui
bahwa ketika pensil itu dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air, maka dia akan berubah bentuk. Nah, ini dipengaruhi karena cahaya melewati dua zat yang berbeda, yaitu air dan air. Makanya pensil atau pulpen tadi itu terlihat bengkok atau membesar di bagian bawah. Ya, Ibu. Peristiwa bengkoknya pensil atau pulpen tadi itu disebut dengan pembiasan cahaya. Ini termasuk salah satu sifat-sifat cahaya. Nah, anak-anak, tadi kalian telah melakukan percobaan memasukkan pensil ke dalam gelas, dan itu adalah salah satu sifat-sifat cahaya, yaitu pembiasan cahaya. Baik anak-anak, sekarang ini memiliki satu permasalahan yang akan kita pecahkan bersama. Nah, perhatikan apa yang dipegang oleh Ibu ini. Plastik bening atau plastik gelap ini? Ini apa ini? Nah, menurut kalian bisa tidak tadi sebentar kalau kita keser di sini cahaya ini tembus atau tidak? Bisa. Oke, karena jawaban kalian itu sangat bervariasi. Nah, maka dengan itu masalah yang akan kita pecahkan sekarang adalah melalui percobaan. Oke, tadi kan sudah bentuk dalam kelompok toh. Saya mau juga sekarang bentuk dalam kelompok yang lain juga. Oke, ada apa senter? Ada itu. Oke. Mana senternya itu di belakang? Ini satu plastiknya, ini satu plastiknya. Silakan nyala senternya. Ibunya ada di sini. Ini. Oh ya, ini teman. Oke, nyalakan senternya sekarang. Baik, telah kemudian. Oke. Sekarang nyalakan senternya dan arahkan cahaya ke plastik beningnya. Sudah ya. Ya, sudah. Dan amati apa yang terjadi kemudian. Kalau kalian sudah melakukan percobaannya, kalian amati lalu jawabannya ditulis dalam LKPD yang telah dibagikan. Oke. Lakukan secara bersama-sama ya. Oke. Kalian sudah melakukannya? Sudah, Ibu. Oke. Langkah selanjutnya, kalian ambil satu benda yang bendanya itu bukan benda transparan ya. Nah, amati bisa tidak cahaya itu dapat menembus benda yang tidak transparan itu. Bisa tidak? Tidak bisa. Kalau sudah melakukan eksperimen, saya minta dari setiap kelompok itu untuk baca hasil percobaan. Teman-teman di sini kan telah menyiapkan plastik bening dan senter. Coba perhatikan baik-baik. Jadi pertanyaan yang pertama itu apa yang terjadi saat cahaya diarahkan ke plastik bening? Cahayanya tembus. Oke, teman-teman juga bisa ditanya. Pertanyaan yang kedua, apakah cahaya dapat melewati benda bening? Jawabannya bisa, Ibu. Oke. Pertanyaan yang ketiga, teman-teman, sifat cahaya apa yang terjadi pada percobaan ini? Jawabannya kami, cahaya dapat menembus benda bening. Oke, betul sekali. Yes, silakan dulu. Nah, kalau untuk kelompok dua sama tidak jawabannya? Sama. Oke. Nah, anak-anak, peristiwa yang telah kita lakukan bersama tadi menunjukkan salah satu sifat cahaya, yaitu cahaya dapat menembus benda bening. Anak-anak, tadi kita telah melakukan dua percobaan dari sifat-sifat cahaya. Yang pertama itu cahaya dapat dibiaskan dan cahaya dapat menembus benda bening. Nah, anak-anak, sifat-sifat cahaya itu bukan cuma dua, mereka itu ada 5. Yang berikut adalah cahaya dapat merambat terus. Salah satu contohnya seperti yang ada di gambar ini. Oke. Terus sifat cahaya yang keempat itu cahaya dapat dipantulkan. Salah satu contohnya kalau misalkan kita bercermin. Oke. Terus salah satu sifat-sifat yang terakhir itu adalah cahaya dapat diuraikan. Kita telah mempelajari sifat-sifat cahaya, dan sifat-sifat cahaya itu tadi ada berapa? 5. Pertama, cahaya dapat diuraikan, dapat diuraikan, dapat dibiaskan, dapat menyebar, dapat dipantulkan, dapat diuraikan. Semua dia jawab. Diuraikan. Oke, cahaya dapat diuraikan yang terakhir ya.
Oke. Bagaimana perasaan kalian hari ini setelah mengikuti pembelajaran? Karena kami senang berbagi persoalan. Oke, apa lagi? Silakan kamu, Bapak. Kenapa kamu senang? Karena sudah melakukan praktik dari Oh, karena melakukan praktik. Silakan yang ini. Saya lihat dari tadi diam saja. Ya. sudah melakukan kerja kelompok. Kerja kelompok. Apa yang kamu kerjakan di kelompok tadi? Melakukan Eksperimen, ya. Oke. Nah, anak-anak pertemuan kita cukup sampai di sini saja ya. Jadi minggu depan kita lanjut bahas topik berikutnya, oke? Yang sebelum pembelajaran karena tadi sebelum memulai kita berdoa toh. Nah, oleh karena itu sebelum pulang kita juga harus berdoa. Ayo. Teman-teman, marilah persiapkan kita untuk berdoa dalam hari